pagi, Pak. Pagi, Sus. Perkenalkan, saya Perawani Camputulase yang akan menjaga Bapak dari pukul 8 sampai pukul 12 yang nanti. Sebelumnya, saya akan bertanya mengenai nama dan tanggal lahir Bapak untuk menyesuaikan data-datanya. Apakah Bapak boleh menyebutkan nama dan tanggal lahirnya? Boleh, Bu. Jackson Harefa, 2 Mei 1990. Baik, sudah sesuai ya, Pak. Apakah pagi ini Bapak mengalami keluhan? Tidak, Sus. Apakah Bapak tidur dengan nyenyak semalam, Pak? Iya, Sus. Baik, Bapak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah Bapak mengalami nyeri dada? Tidak, Sus. Apakah Bapak mengalami mual dan muntah, Pak? Tidak, Sus. Baik, Pak, saya mau bertanya mengenai riwayat penyakit. Apakah Bapak pernah mengalami penyakit diabetes atau jantung? Tidak, Sus. Baik, Pak, saya akan bertanya mengenai riwayat penyakit keluarga. Apakah ada keluarga yang mengalami penyakit diabetes atau jantung, Pak? Tidak, Sus. Jikalau dengan darah tinggi, Pak? Iya, Sus. Saya mengalami darah tinggi. Oh, kalau boleh saya tahu, Pak, biasanya untuk menurunkan tekanan darah Bapak, apakah ada obat yang Bapak minum? Biasanya saya selalu gitu. Baik, Pak. Bapak meminumnya di pagi hari atau malam hari, Pak? Biasanya saya mengkonsumsi obat amlodipin itu yang berukuran 5 mili. Dan itu saya mengkonsumsinya setiap pagi, Bu. Oh, pagi hari ya, Pak. Apakah Bapak mempunyai kebiasaan aktivitas sehari-hari seperti merokok, Pak? Tidak, Sus. Saya tidak merokok. Baik, Pak. Jadi tujuan saya ke sini untuk memeriksa area dada Bapak atau melihat kondisi jantung Bapak. Dan pengkajian ini akan dilakukan di tempat tidur saja ya, Pak. Dan waktunya kira-kira 15 sampai 25 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Sus. Baik, Pak, tindakan ini juga akan saya lakukan dengan meraba sedikit melihat area dada Bapak, dan juga saya akan membantu Bapak untuk membuka baju Bapak nanti. Apakah Bapak sampai di sini ada pertanyaan lain? Tidak, Sus. Baik, Pak, saya akan mempersiapkan alat-alat terlebih dahulu dan Bapak bisa beristirahat kurang lebih dari 5 menit. Saya permisi ya, Pak. Iya, Sus. Permisi, Pak, saya kembali lagi. Sampiran dulu ya, Pak. Yesus. Baik, Pak, saya akan mengecek denyut nadi Bapak terlebih dahulu ya, Pak. Yesus. Saya mohon selama pemeriksaan nanti Bapak tetap untuk tidak berbicara dan tetap meluruskan tangannya. Denyut nadi pasien 60 kali per menit. Baik, Bapak, sekarang saya akan mengecek tekanan darah Bapak. Ini siapa?
tekanan darah pasien 110/80. Baik Pak, sekarang saya akan mengkaji bagian wajah Bapak. Wajah pasien tampak tidak pucat. Melihat mukosa bibir pasien dengan menggunakan pen light. Mukosa bibir pasien tampak tidak pucat dan tidak berwarna merah muda dan tampak lembab. Ini siapa? Konjungtiva pasien sebelah kanan dan kiri normal, berwarna merah muda, tidak ada pembesaran vena jugularis. Baik Bapak, saya izin untuk Bapak membuka baju bagian depan untuk melihat area dada Bapak. Dada pasien tidak ada vena superficialis yang menonjol, tidak ada denyutan ictus cordis, serta area dada pasien berbentuk simetris. Baik Pak, Bapak bisa kembali menutup bajunya. Baik, sekarang saya akan melihat bagian tangan dan kaki Bapak ya. Yesus. Permisi ya Pak. Permisi ya Pak, saya angkat selimutnya terlebih dahulu. Bagian tangan dan kaki pasien tidak ada cyanosis di bagian akral, tidak ada nodus pulvar, serta tidak ada lesi Janeway. Baik Bapak, sekarang saya akan melihat siartis Bapak. Saya akan melihat kuku Bapak. Apakah bisa Bapak melakukan tindak seperti ini? Kuku pasien tampak ada jendela di sela kuku yang artinya masih dalam batas normal. Sekarang saya akan melihat siartis Bapak. Apakah Bapak bisa melakukan telunjuknya? Siartis pasien 2 detik yang artinya masih dalam batas normal. Sekarang saya akan menyentuh tangan dan kaki Bapak. Saya izin ya Pak. Yesus. Tangan dan kaki pasien teraba hangat di bagian akral, baik ekstremitas atas maupun bawah. Bapak, sekarang saya akan mengecek penumpukan cairan apakah ada Pak di bagian tangan dan kaki Bapak. Ini siapa? Yesus. Terbukti tidak ada penumpukan cairan baik di ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah. Sekarang Pak, saya akan memeriksa nadi
arteri karotis Bapak di bagian leher Bapak. Siap, Pak? Nadi arteris karotis pasien teraba dan berirama. Bapak bisa mengangkat tangan seperti ini. Nadi radialis pasien berirama dengan kekuatan 2+ di sebelah sisi kanan dan kiri. Nadi branchialis pasien berirama dengan kekuatan 2+. Saya akan mengangkat selimut ya, Pak. Nadi popliteal pasien berirama dengan kekuatan 2+. Berirama dengan kekuatan 1+. Baik Bapak, saya sudah melakukan pengkajian bagi tangan maupun kaki Bapak. Sekarang saya akan mengidentifikasi area dada Bapak. Apakah Bapak bisa membuka bajunya? Bisa, Sos. Sebelumnya kita harus mengidentifikasi garis imajiner terlebih dahulu. Siapa? Ini adalah tulang klavikula pasien. Bagian ini sampai di sini adalah tulang sternum pasien. Kemudian kita akan mencari garis sternalis kiri dan kanan pasien. Di sini terletak sternalis kiri pasien dan di sini adalah garis sternalis kanan pasien. Kita akan mencari garis mid clavikular pasien yang terletak di bagian tengah tulang klavikula pasien. Ini adalah tulang midclavicular pasien kiri dan midclavicular pasien kanan. Setelah kita mengidentifikasi garis imajiner pasien, kita dapat menemukan tulang kosta 1 dan ruang tulang kosta 2. Kita raba terlebih dahulu. Ini adalah ICL 1. Ini adalah ICS 2. Ini adalah ICS 3. Ini adalah ICS 4. Ini adalah ICS 5. Kita akan mencari secara normal denyutan ictus terdapat di midclavicular kiri pasien di ICS 5. Siapa? Saya tidak menemukan denyut nadi ictus
karena Bapak dalam posisi supine, saya akan meminta pasiennya untuk melakukan lateral kiri. Apakah Bapak bisa melakukan lateral kiri atau miring ke kiri, Pak? Jesus. Oke, baik, Pak. Denyutan iptocordis pasien terdapat di mid clavicularis kiri ICS 5 normal. Bapak, sekarang saya akan mendengarkan bunyi jantung Bapak menggunakan stetoskop. Seperti yang kita ketahui bersama, stetoskop memiliki dua bentuk, yaitu diafragma dan bel. Untuk mendengarkan bunyi jantung pasien, kita menggunakan diafragma. Pastikan lubang ini tertutup ya. Kita akan memeriksa katup aorta pasien di sternalis kanan di ICS 2. Katup aorta pasien berbunyi tunggal. Sekarang kita akan mencari katup pulmonalis pasien di sternalis kiri ICS 2. Katup pulmonalis pasien berbunyi tunggal. Sekarang saya akan mencari bunyi respons atau murmur pasien di ICS 3 sternalis kiri. Tidak terdengar bunyi murmur. Sekarang saya akan mendengarkan suara jantung dari katup tricupis dalis yang terletak di ICS 4 sternalis kiri. Siapa? Suara jantung berbunyi tunggal. Sekarang saya akan mencari suara jantung dari katup mitral yang terletak di ICS 5 midclavicularis kiri. Suara jantung normal, terdengar bunyi tunggal. Baik Pak, setelah saya melakukan pemeriksaan, saya tidak mendengarkan bunyi abnormal dan suara jantung Bapak normal. Baik Pak, sekarang saya akan memeriksa tekanan vena jugularis Bapak. Sebelumnya, seharusnya saya melepaskan bantal Bapak, tapi karena tidak ada betrayal otomatis, saya tetap meletakkan bantal di kepala pasien dengan membentuk sudut 30-45 derajat. Kita akan mengkaji sternal notch pasien. Ini adalah sternal notch pasien. Kemudian kita akan mencari convolus sterni pasien.
Ini adalah pengulus terni pasien. Sekarang kita akan mencari vena jugularis pasien. Kemudian kita akan mencari gundulasi terjauh dari denyutan vena jugularis pasien. Bapak bisa memiringkan kepalanya sebelah kiri. Kita akan mencari gundulasi tersebut. Ini adalah gundulasi terjauh dari vena jugularis. Kita dapat mengidentifikasinya dengan memberikan tanda menggunakan spidol. Penggaris pertama kita letakkan di atas konvulus terni pasien. Penggaris kedua kita letakkan di gundulasi terjauh vena jugularis pasien. Pastikan kita melihatnya dengan posisi mata sejajar. Denyutan vena jugularis pasien 2 cm air raksa. Baik Bapak bisa kembali ke posisi semula. Baik Bapak, saya sudah melakukan pekajiannya. Bapak bisa menutup bajunya sekarang. Baik Bapak, saya sudah melakukan beberapa pekajian dan Bapak juga sudah memberikan jawabannya dengan sangat baik. Baik Bapak, selama pekajian tadi, apakah Bapak mengalami keluhan Pak? Tidak, Sus. Bapak tidak mengalami pusing atau mual Pak? Tidak, Sus. Baik Bapak, saya sudah mengumpulkan beberapa data dan data ini saya akan informasikan kepada dokter untuk melakukan tindakan lanjut. 30 menit ke depan Bapak, saya akan kembali lagi memeriksa Bapak dan membawakan obat kepada Bapak. Dan jikalau Bapak merasakan nyeri sebelum 30 menit, Bapak bisa memencet bel yang ada di sebelah kanan Bapak. Saya atau perawat lain datang untuk memeriksa Bapak. Yes, Sus. Saya permisi ya Pak. Yes, Sus. Siap Pak. Yes, Sus.